Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga. Yang kedua, dengan berhati-hati jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Peristiwa haji, kemudian ibadah Idul Adha atau Idul Kurban tidak bisa dilepaskan dari contoh Bapak para Nabi, yaitu peristiwa apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Mumtahanah, surat 40 ayat 4, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada bagi kamu sekalian contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang besertanya, yakni putranya dan juga pengikut-pengikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga Nabiullah Ibrahim ini patut diteladani. Salah satunya adalah teladan ketabahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Bikalimatin itu bermakna ujian yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim berupa perintah dan larangan, dan perintah dan larangan itu sangat berat. Makanya Nabi Ibrahim itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, mendapatkan gelar ulul azmi. Ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Yaitu 5 nabi yang diberikan cobaan yang amat sangat berat. Tidak seberat nabi-nabi yang lain. Coba kita saksikan apa yang diberikan Allah ujian kepada Nabiullah Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu ketika masih kecil sudah hanif. Hanif itu punya kecenderungan menegakkan, mengetahui yang benar dan yang salah. Ketika bapaknya memproduksi patung, kemudian patungnya disembah oleh publik saat itu, maka Ibrahim sudah protes kepada ayahnya bahwa yang dilakukan itu salah. Maka ujian yang menimpa dia adalah diusir dari keluarganya. Kemudian ketika masih muda, ketika masyarakat sudah secara masif menyeluruh menyembah patung, maka darah Ibrahim mendidih. Ini darah anak muda. Melihat kemungkaran itu mendidih. Maka patung-patung itu semua dipenggal kepalanya. Disisakan satu dan kapaknya ditaruh di atas lehernya. Maka pagi-pagi ketika orang musyrik datang menyembah patung-patung itu, mereka terkejut karena kepala dari patung-patung sesembahan mereka itu semua lepas. Maka semuanya mengatakan ini kelakuan Ibrahim, bukan yang lain. Karena Ibrahimlah satu-satunya anak muda yang tidak setuju dengan Tuhan kita. Singkat cerita, Ibrahim dieksekusi, dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Ada kayu bakar satu lapangan dinyalakan. Ketika api menyala, Ibrahim dilempar ke tengah-tengah api itu. Tetapi Allah punya takdir yang lain. Api itu menjadi dingin, Ibrahim selamat. Ujian kedua. Ujian ketiga, para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika anak yang ditunggu-tunggu selama 90 tahun, Nabi Ibrahim berdoa tanpa henti, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ketika anak itu lahir yang bernama Ismail, sebenarnya bahasa Ibrani Ismail, itu artinya doa yang terkabulkan. Kemudian masih kecil, Ibrahim disuruh memisahkan anak dan istrinya Hajar di tanah yang gersang di Bakkah, nama lain dari Mekah, yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada air. Anak itu ditaruh di situ dengan ibunya dengan modal 1 galon air dan 1 kantong kurma. Maka ketika Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu, istrinya Hajar mengejar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim meninggalkan anak yang masih kecil, masih bayi, istri yang baru melahirkan. Hajar kemudian mengatakan, wahai suamiku, engkau titipkan pada siapa aku di tempat yang gersang ini? Ternyata Ibrahim tidak menoleh ke belakang, tapi tetap menghadap ke depan. Kenapa? Seandainya Ibrahim menoleh ke belakang, maka dia tidak sanggup melanjutkan perjalanannya ke Palestina kembali karena tidak tega melihat anak dan istrinya. Kemudian Ibrahim mengatakan pada istrinya, engkau dan anakmu aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, ketika mendengar jawaban itu, istrinya mengatakan, kalau itu yang kau katakan, aku sudah cukup puas hidup dan anakku di tempat yang gersang ini. Inilah contoh istri yang solihah, istri yang baik, yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cobaan berikutnya, ketika Ismail sudah menginjak sanggup membantu orang tuanya, sekelas anak-anak ini, lebih kecil lagi, membantu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, Ismail yang mengantarkan batu bata untuk ditinggikan Ka'bah itu. Ujian berikutnya Ibrahim harus meninggikan Ka'bah. Dan ujian terakhir, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan,
ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidur. Maksudnya ada perintah Allah melalui mimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Ibrahim tidak langsung menyembelih anaknya, tapi karena anaknya sudah berakal, maka Ibrahim mengajak berdiskusi dengan anaknya. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu nak perintah Allah ini? Anak yang soleh itu yang disebut halim. Anak yang sabar itu yang bernama Ismail itu menjawab, ya abati if al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu. Insyaallah engkau mendapati diriku sebagai anak yang sabar, anak yang taat kepada Allah. Kalau ini perintah Allah, tidak ada pantangan untuk menolak perintah Allah. Itu anak muda. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang dimaksud bikalimatin. Ibrahim diuji sedemikian rupa, fa'atammahunna. Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Seluruh ujian yang saya ceritakan tadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu fa'atammahunna, diselesaikan Ibrahim dengan sempurna. Lalu Allah mengangkat karena Ibrahim sukses melaksanakan ujian. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, engkau akan aku angkat menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Karena sudah berprestasi, maka layak dijadikan pemimpin. Tapi Ibrahim tidak langsung menerima. Ibrahim memberikan syarat. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku juga ya Allah. Itu artinya, ya Allah, jangan hanya saya yang kau jadikan pemimpin, tapi anak cucuku juga jadikan pemimpin. Karena harus ada regenerasi kepemimpinan ini yang mendakwakan agama Islam. Harus ada. Allah memberikan syarat itu. Dan Allah menerima. Qala la yanalu ahdi zalimin. Iya, kata Allah, tapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibrahim sudah berpikir jangka panjang. Jadi kalau saya menjadi nabi, menjadi pemimpin umat, maka kelanjutannya bagaimana? What next? Bagaimana kelanjutannya? Maka dia minta kepada Allah agar anak cucunya menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi seorang nabi. Lihat para jamaah sekalian, anak-anak sekalian yang saya cintai, para santri, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini Ibrahim. Ibrahim punya istri yang pertama namanya Sarah, sebelah kanan. 90 tahun tidak punya anak, sehingga Ibrahim berdoa tadi, Rabbi habli minas salihin. Lalu Ibrahim diperintahkan, diminta Sarah istrinya untuk menikah lagi sebelah sini, namanya Hajar. Hajar punya anak dulu seorang Nabi Ismail. Ismail punya anak Nabi Rasul, sampai Nabi Muhammad. Keturunan dari sini banyak Nabi dan Rasul. Dari sini Sarah tiba-tiba yang divonis mandul punya anak Nabi Rasul sampai Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana, dan keluarga Imran, alal alamin, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Para jamaah sekalian, kalau kita kritis terhadap ayat ini, Ali Imran 33 ini, kenapa ketika Allah menyebut Nabi Adam tidak disebut dengan keluarganya?
Karena Nabi Adam istimewa, mulia di sisi Allah, tapi sayang anaknya Qabil menjadi pembunuh, membunuh saudaranya sendiri namanya Habil. Sehingga Adam istimewa, anaknya tidak ikut. Kemudian Wanuhan, Nabi Nuh. Nabi Nuh istimewa, tapi anaknya Kan'an. Ketika diajak naik ke atas perahu, Kan'an menolak. Wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit. Istrinya balik kanan, tidak ikut kepada suaminya Nabi Nuh, malah balik kanan ikut kepada anaknya Kan'an, naik ke atas bukit. Dua-duanya tenggelam, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nabi Nuh istimewa, tapi anaknya tidak disebut, keluarganya tidak disebut. Tetapi ketika menyebut Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim disebut. Karena sukses mendidik keluarganya, sukses membangun keluarganya menjadi keluarga yang Nabi dan Rasul. Wa ala Imrona, dan Imron. Imron juga bukan seorang Nabi, bukan juga seorang Rasul. Imron itu manusia biasa, ulama Bani Israel. Pertama dia mendidik istrinya Hana menjadi istri yang suci. Karena Hana istri yang suci, dia mengandung, melahirkan anak yang suci, namanya Maryam. Tidak pernah tersentuh laki-laki, bahkan rezekinya dijamin dari surga. Maryam kemudian melahirkan seorang anak, seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Walaupun manusia biasa, karena dia mensucikan diri, maka dia punya keturunan-keturunan yang luar biasa. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian para jamaah sekalian, perilaku Nabiullah Ibrahim ini dan perilaku Ismail ini diteladani oleh Rasulullah SAW ketika dia membangun peradaban dunia. Kalau kita membaca sejarah, orang-orang yang masuk Islam pertama, angkatan pertama umatnya Nabi itu hanya 20 orang. 20 orang itu yang dua usianya di atas 20, yang 18 di bawah 20 tahun. Yang di atas 20 Abu Bakar masuk Islam usia 43 tahun. Kemudian Hamzah pamannya masuk Islam 47 tahun. Semua pengikut Nabi yang pertama itu anak-anak muda. Makanya Nabi kemudian mengatakan, Nasaroni as-sabab, saya ini ditolong anak-anak muda. Jadi anak-anak muda di depan saya ini menentukan nasib Islam 5-10 tahun yang akan datang. Lihat para jamaah sekalian, Persia itu sebuah imperium besar yang luasnya 8 juta kilometer persegi. Kekuasaan Persia berabad-abad tidak tertandingi, tapi ditaklukkan oleh anak muda yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang. Usianya 24 tahun. 24 tahun jadi panglima perang, menaklukkan imperium besar, berabad-abad tidak terkalahkan. Luas wilayahnya 8 juta kilometer persegi. Lihat Romawi, berabad-abad tidak dikalahkan. Luas wilayahnya 6,5 juta kilometer persegi. Ditaklukkan seorang anak muda namanya Muhammad Al-Fatih, usianya baru 21 tahun. Jadi peradaban sejak zaman Nabi Ibrahim, peradaban zaman Nabi Muhammad selalu ditentukan oleh anak-anak muda seperti kalian ini. Dan kalian punya tanggung jawab untuk membangun peradaban berikutnya. Itu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kamu pertama-tama itu dha'fin, lemah. Kalian masih bayi, masih menyusu, masih tergantung pada orang tua, belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa. Kemudian yang kedua,
Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah itu Allah menjadikan kamu kekuatan. Padahal kekuatan ini artinya anak muda. Kenapa anak muda di dalam terminologi Al-Quran, di dalam istilah Al-Quran disebut kekuatan? Kenapa? Karena yang bisa merubah peradaban itu hanya anak muda. Makanya pakai simbol kekuatan. Bukan rijalun, tapi kekuatan. Anak muda lah yang bisa membangun peradaban di masa yang akan datang. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibatan. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu dhafan, lemah kembali dan beruban. Seperti saya ini. Sudah kepala 5, sudah beruban, tenaga sudah berkurang, mau bergerak terbatas. Tapi kalau anak-anak muda langkahnya masih panjang untuk bergerak, itulah Ismail. Itulah Nabi Muhammad. Itulah sahabat Nabi yang berjumlah 18 orang yang awal. Dan itulah yang merubah dunia. Sehingga para jamaah sekalian, membangun peradaban itu perlu mesin. Itu saya sebut mesin kaderisasi umat. Dan mesin itu adalah masjid. Mesin itu adalah pesantren. Mesin itu adalah lembaga pendidikan Islam yang baik, yang unggul. Dan mesin itu juga keluarga kita masing-masing. Kemudian nanti mesin ini ada bahan bakunya, Anda di depan saya. Anda adalah bahan bakunya, mesinnya ini. Kemudian setelah diproduksi di sini, melahirkan generasi, outputnya itu harapan saya menjadi generasi Qurani. Yang di dalam Al-Quran, generasi Qurani itu adalah potret Tolut, seorang pemuda yang kecil mampu mengalahkan Jalut. Kenapa? Raja yang berkuasa, raja yang kuat, karena mereka punya bekal bastotan fil ilmi wal jismi. Karena Tolut punya kekuatan fisik yang sehat, kemudian ilmu bastotan fil ilmi wal jismi, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Itulah anak-anakku sekalian, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang bisa membangun peradaban adalah anak-anak muda. Itulah filosofi Ibrahim mendidik Ismail. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian lengkapan. Mohon mimbarnya dipinggirkan. Kita foto bareng para kelas. Ayo. Ya. Ustadz foto bersama Ustadz Qadiran. Aman, ayo dibantu. Semua dibantu. Dilipat, bisa diinginkan. Ya.